Namaku Nadira, usia 27 tahun. Aku hidup di sebuah rumah mungil di pinggiran kota bersama suamiku, Rehan, lelaki yang selama ini kusebut sebagai anugerah dalam hidupku. Pagi itu, matahari mengintip malu-malu dari balik tirai jendela kamar kami. Aroma roti panggang dari dapur menyambutku saat turun ke lantai bawah. Rehan sudah duduk di meja makan, mengenakan kemeja biru muda kesukaanku. Tatapannya hangat seperti biasa, dan senyum itu, senyum yang selalu berhasil menenangkan pikiranku, masih sama sejak hari pertama kami bertemu. "Selamat pagi, calon ibu," katanya sambil mencium keningku. Aku tertawa kecil. Benar, kemarin sore aku baru saja pulang dari klinik dengan kabar yang luar biasa. Aku hamil. Setelah 2 tahun menunggu, akhirnya Tuhan menjawab doa kami. Hari-hari bersama Rehan terasa seperti mimpi yang terus berlanjut. Ia penuh perhatian, sabar, dan tahu cara membuatku merasa berarti. Ia tidak hanya menjadi suami, tapi juga sahabat, pelindung, dan rumah bagiku. Kami menikah setahun setelah bertemu di kantor tempatku bekerja dulu sebagai staf desain. Kini aku bekerja dari rumah, membuat ilustrasi buku anak. Rehan masih bekerja sebagai manajer proyek di perusahaan arsitektur yang sama. Setelah sarapan, aku memutuskan untuk membersihkan gudang belakang. Semacam ritual bersih-bersih awal tahun yang selama ini sering kutunda. Rehan sedang rapat daring di ruang kerja, jadi aku melakukannya sendiri. Gudang itu penuh debu, tapi menyimpan banyak kenangan. Kotak-kotak lama milik keluarga masih tertata di sana. Beberapa milik almarhum ayah, sebagian milik kakakku, Natasha. Natasha, nama itu masih sering membuat dadaku sesak. Kakakku meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan mobil saat pulang dari liburan bersama temannya. Sampai sekarang, kami tidak tahu pasti apa yang terjadi. Ia pergi terlalu cepat. Aku masih ingat wajah ibu waktu menerima kabar itu. Dunia seakan berhenti. Saat membuka kotak berlabel Natasha pribadi, aku menemukan banyak benda yang akrab. Buku harian, parfum lama, tiket konser, dan sebuah bingkai foto. Foto itu sudah agak pudar, tapi masih jelas terlihat. Natasha tersenyum di sebuah taman, merangkul seorang pria muda. Aku menahan napas. Pria itu, wajahnya sangat mirip dengan Rehan. Sangat. Aku tahu ini mungkin hanya kebetulan, tapi perasaanku langsung tidak enak. Seingatku, Natasha tidak pernah mengenalkan kekasih pada kami. Ia selalu berkata, "Nanti aja kalau sudah yakin." Tapi, pria ini, matanya, senyumnya, bahkan caranya berdiri, semuanya seperti Rehan. Hatiku berdegup lebih kencang dari biasanya. Kupandangi lagi foto itu, lalu kulihat bagian belakang bingkai, ada tulisan kecil. Bandung, November 2017, Tasi and Reza. Reza? Siapa Reza? Aku tak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang selama ini kusebut sempurna, mulai retak, pelan, tapi cukup untuk membuatku gelisah. Aku membawa bingkai itu ke kamar, menyimpannya di dalam laci, lalu duduk di tempat tidur, sambil memegang perutku yang masih datar, namun kini terasa sangat berarti. Aku belum tahu bahwa satu foto kecil itu akan membuka pintu menuju rahasia besar yang selama ini tersembunyi rapat. Dan ketika pintu itu terbuka, tak ada jalan untuk kembali. Hari-hari setelah menemukan foto itu, pikiranku dipenuhi tanya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang hanya mirip. Dunia ini luas. Banyak orang bisa punya wajah serupa, bukan? Tapi tidak dengan tatapan itu. Tidak dengan senyum setengah malu di foto yang entah kenapa begitu akrab bagiku. Itu adalah senyum yang setiap pagi menyapaku saat aku membuka mata. Rehan atau Reza? Aku mencoba menepis pikiran itu, tapi semakin kutolak, semakin kuat rasa gelisah menyusup. Akhirnya, di malam ketiga sejak aku menemukan foto itu, saat Rehan tengah membaca di sofa ruang tengah, aku mengeluarkannya dari laci dan duduk di sebelahnya. Aku memperlihatkan foto itu dan bertanya, "Kamu kenal dia?" Tatapan Rehan langsung berubah. Matanya terpaku pada foto itu lebih lama dari yang seharusnya. Sekian detik yang terasa seperti selamanya. Tapi ia buru-buru mengalihkan pandangan.
Kemudian Raihan berkata, "Enggak, siapa itu?" Aku menelan ludah dan berkata, "Itu kakakku, dan pria di sebelahnya. Mirip kamu." Raihan tersenyum kaku. "Mirip doang sayang, kebetulan aja, dunia ini kecil kan?" Aku mengangguk perlahan, meski ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat jantungku terasa berat. Malam itu aku tidur lebih awal, bukan karena mengantuk, tapi karena tak sanggup berpura-pura tenang. Keesokan harinya, aku memutuskan mengunjungi sahabat lama kakakku, Dina. Sudah lama kami tak bertemu. Dina dulu satu kampus dengan Natasha. Ia sempat dekat dengan keluarga kami. Tapi setelah kepergian Natasha, hubungan kami renggang. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat kampus mereka dulu. Aku mulai bertanya, "Aku cuma pengen nanya sesuatu, Din. Tentang Natasha, dulu dia pernah pacaran ya?" Dina mengangkat alis tampak heran. "Kamu nggak tahu ya?" Aku menggeleng. "Aku pikir kamu udah tahu." "Ya, dia sempat dekat sama cowok namanya Reza. Tapi Natasha nggak pernah ngenalin dia ke keluarga. Katanya terlalu rumit." "Reza?" Ulangku pelan. Darahku terasa dingin. Dina mengangguk. "Mereka deket banget, tapi katanya hubungan mereka banyak masalah. Terakhir kali aku dengar, mereka berdua sempat liburan ke luar kota. Terus, ya, kecelakaan itu terjadi." Aku terdiam. "Reza, nama yang tertulis di balik foto itu. Pria yang bersama kakakku saat ia meninggal." Kepalaku berputar. Aku kembali bertanya kepada Dina, "Din, kamu punya foto mereka?" Dina membuka galeri ponselnya, lalu memperlihatkan sebuah foto lama. Mereka bertiga di sebuah restoran. Dan di sana, berdiri di antara Natasha dan Dina, seorang pria muda dengan wajah yang sangat kukenal. Itu Raihan. Tanganku gemetar. Hanya butuh satu foto lagi untuk memecahkan ilusi 5 tahun yang kulewati dalam kebahagiaan palsu. Raihan adalah Reza. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan kepala penuh. Raihan sedang menyiapkan makan malam. Senyumnya tetap sama, suaranya tetap lembut, tangannya masih menyentuh perutku dengan penuh kasih, seolah tak ada yang salah. Tapi bagiku, semuanya sudah berubah. Aku makan dengan tenang, menatapnya diam-diam, mencoba mencari jejak Reza di dalam diri lelaki yang kucintai. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa takut. Bukan karena Raihan kasar, tidak. Dia tidak pernah menyakitiku. Tapi karena kenyataan perlahan-lahan menunjukkan bahwa aku telah hidup dalam kebohongan besar. Selama ini aku mencintai seseorang yang mungkin terlibat dalam tragedi yang merenggut nyawa kakakku. Dan yang paling menyakitkan, dia tak pernah berkata apa-apa. Aku tak tidur malam itu. Aku hanya berbaring sambil memandangi langit-langit, mendengarkan napas Raihan di sebelahku, memikirkan semua momen yang pernah kami lewati, dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Siapa sebenarnya lelaki yang tidur di sampingku ini? Keesokan harinya, saat Raihan pergi bekerja, aku mencari surat nikah kami. Di sana tertulis jelas, Raihan Maulana. Tapi setelah beberapa pencarian diam-diam di komputer lamanya, yang selama ini jarang sekali kugunakan, aku menemukan folder tersembunyi bernama Old Docs. Tanganku gemetar saat membukanya. Ada salinan KTP lama, ijazah, dan foto-foto masa lalu. Dan di salah satu file PDF, kutemukan nama yang selama ini kusembunyikan jauh-jauh dari kemungkinan terburuk. Reza Firmansyah. Saat kutelusuri lebih jauh, semua cocok. Tanggal lahirnya, universitasnya, bahkan sidang skripsinya. Raihan memang Reza. Dia hanya mengganti nama dan pindah kota setelah kecelakaan itu. Sore itu, aku memutuskan untuk menghadapinya. Tidak dengan amarah, tapi dengan pertanyaan yang sudah lama menggantung. "Mas?" kataku lirih saat dia baru saja masuk ke rumah. "Ya?" tanyanya meletakkan tas kerja. Aku menatap matanya dalam-dalam, kemudian bertanya, "Kamu pernah pakai nama Reza Firmansyah?" Wajahnya langsung berubah, bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia memejamkan mata sejenak, lalu duduk di sofa, lelah.
Kenapa kamu tanya itu? Katanya. Aku berjalan perlahan, lalu meletakkan foto itu di hadapannya. Kamu adalah Reza. Kamu bersama Natasha saat dia meninggal, kan? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Tapi dari cara bahunya merosot, dari mata yang mulai berkaca-kaca, aku tak perlu jawaban. Aku panik, Dir, katanya lirih. Hari itu, mobil kami tergelincir karena hujan. Aku yang menyetir. Natasha sempat sadar, tapi aku kabur. Aku takut. Aku pikir dia masih hidup. Tapi ternyata, suaranya pecah. Aku tak sanggup menatapnya. Aku bangkit, berjalan ke kamar, dan menutup pintu perlahan. Tidak menguncinya. Tapi juga tidak ingin ia masuk. Aku menangis sepanjang malam. Keesokan paginya, aku pergi ke makam Natasha. Duduk diam di atas rerumputan, memeluk perutku yang mulai terasa lebih nyata sekarang. Air mataku jatuh tak terbendung. Kak, bisiku, aku menikahi orang yang membuatmu pergi. Tapi, aku juga mencintainya. Aku hamil, Kak. Aku benar-benar hamil. Aku tahu hatiku sedang ditarik dari dua arah, antara duka yang belum selesai dan kehidupan baru yang mulai tumbuh. Aku ingin membenci Raihan, tapi bagaimana bisa? Aku mencintainya. Aku membangun rumah bersamanya. Aku sedang mengandung anaknya. Aku pulang ke rumah sore itu, mendapati Raihan duduk di ruang tengah dengan mata bengkak. Ia mendongak perlahan saat melihatku. Aku akan pergi kalau kamu mau, katanya. Aku cuma ingin kamu dan anak kita aman. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di sampingnya, menatap keluar jendela. Hujan mulai turun, lembut. Tapi di dalam diriku, badai justru mulai mengamuk. Aku tidak tahu harus memihak siapa, Raihan atau kakakku yang telah tiada. Dendam dan cinta saling tarik-menarik seperti dua kutub yang ingin merobek jiwaku. Sementara di dalam tubuhku, ada satu kehidupan kecil yang tidak tahu apa-apa, tapi sudah terlanjur terikat dalam kisah rumit ini. Selama 3 hari, aku tidak berbicara banyak dengan Raihan. Kami hanya berpapasan di rumah, seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Tapi setiap kali melihatnya, hatiku kembali bergejolak. Ia tidak pernah membelaku. Ia tidak menyangkal. Ia tidak lari. Dan entah kenapa, itu justru membuat semuanya semakin menyakitkan. Sampai suatu malam, aku menerima telepon dari Dina. Dir, aku baru dapat kabar dari temanku yang kerja di bengkel mobil. Namanya Yuda. Dia dulu yang diminta Reza buat mindahin mobil kecelakaan itu ke kota lain. Dia dibayar supaya mobil itu seolah-olah milik orang lain. Dia nyesel banget sekarang. Dia bilang, Reza sengaja nutupin semuanya. Hatiku hancur. Jadi Raihan tidak hanya kabur, dia menyembunyikan jejak. Dia membuat seolah-olah kejadian itu tak pernah ada. Malam itu, aku duduk di ruang makan, menunggu Raihan pulang. Saat dia tiba dan melihatku, dia langsung tahu, aku sudah tahu semuanya. Aku mau kamu jujur sepenuhnya malam ini, kataku datar. Tanpa alasan, tanpa pembelaan, hanya kebenaran. Ia duduk perlahan, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Suaranya nyaris berbisik. Aku panik waktu itu. Aku pikir, kalau aku bertahan di sana, aku akan dipenjara. Aku belum siap, aku masih muda. Mobil itu milikku, tapi atas nama orang lain. Aku hubungi Yuda. Aku bayar dia untuk menyembunyikan semua. Aku salah, tapi aku bersumpah, aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak pernah berpikir akan jatuh cinta pada adik Natasha. Aku bahkan tidak tahu kamu adiknya, sampai terlalu terlambat. Air mataku mengalir begitu saja. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi tak ada tenaga tersisa. Yang ada hanya kelelahan, dan luka yang tak bisa sembuh dengan kata maaf. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Tapi waktu tidak selalu berpihak. Besoknya, aku ke rumah ibu. Aku ingin bicara, ingin meminta nasihat. Tapi saat ibu mendengar sebagian dari ceritaku, ia langsung pucat. Nadira, jangan bilang suamimu adalah Reza yang dulu dibicarakan polisi, katanya. Aku terdiam, ibu langsung menangis. Kenapa kamu tak bilang dari awal? Aku tidak bisa menjawab, karena aku pun tidak tahu harus mulai dari mana. Disinilah aku berada sekarang,
berdiri di antara dua pilihan terakhir, tetap bersama Raihan, membesarkan anak kami dengan membawa beban masa lalu, atau pergi, meninggalkan semuanya, termasuk cinta yang sudah kadung dalam. Kedua pilihan itu menyakitkan, tidak ada jalan yang ringan. Malam itu, aku menulis surat, untuk Raihan, untuk Natasha, dan untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, aku mengepak koper kecil. Raihan menatapku diam, tidak menahan, tidak bertanya. Ia tahu. Aku hanya berkata pelan, aku akan ke rumah ibu. Bukan karena aku benci kamu, tapi aku butuh jarak untuk sembuh, untuk berpikir, untuk bernapas. Ia mengangguk. Aku akan menunggumu, berapapun lamanya, katanya. Dan aku pun pergi, meninggalkan rumah yang dulu terasa paling hangat, yang kini terasa seperti reruntuhan dari kehidupan yang kupikir sempurna. Hari-hari di rumah ibu terasa lambat dan sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada masa kecil bersama Natasha, wajah cerianya, tawanya yang renyah, dan pelukan hangatnya saat aku menangis karena hal sepele. Kini, aku menangis bukan karena hal sepele, tapi karena kehilangan dua kali, kakakku, dan kepercayaan yang kubangun bersama seseorang yang kucintai sepenuh hati. Ibu tidak banyak bicara. Ia hanya sering duduk di sampingku, menggenggam tanganku, kadang memelukku saat aku tak sanggup menyembunyikan air mata. Tapi aku tahu, ada satu hal yang terus menggelayuti pikirannya. "Apakah kamu akan bercerai, nak?" tanya ibu pelan suatu malam. Aku menunduk dan menjawab, "Aku belum tahu, Bu." Ibu menarik napas panjang. "Ibu tahu kamu hancur. Ibu juga. Tapi kamu juga sedang hamil. Anak itu tidak salah. Kamu perlu bertanya pada hatimu. Bukan hanya tentang siapa yang salah, tapi tentang apa yang kamu butuhkan untuk sembuh," kata ibu menasehatiku. Malam itu aku menulis ulang surat yang belum sempat kuberikan pada Raihan. Tapi kali ini aku tulis bukan dengan kemarahan. Aku tulis dengan kesadaran penuh, bahwa aku harus membuat keputusan bukan dengan dendam, tapi dengan keberanian untuk mencintai diriku sendiri dan anakku. 2 minggu kemudian, aku kembali berdiri di depan rumah kami. Rumah yang kutinggalkan dalam hujan dan tangis, kini menyambutku dengan langit cerah dan aroma masakan dari dapur. Raihan membuka pintu sebelum aku mengetuk. Matanya langsung berkaca-kaca saat melihatku berdiri dengan koper kecil dan perutku yang mulai tampak menonjol. "Aku tidak datang untuk melupakan," kataku pelan, "dan aku belum bisa memaafkan sepenuhnya. Tapi, aku ingin mencoba." Raihan menunduk, menangis tanpa suara. "Aku ingin membesarkan anak ini bersama ayahnya, tapi dengan satu syarat, kamu harus mempertanggungjawabkan masa lalumu. Kita tidak bisa membangun masa depan dengan fondasi kebohongan," ungkapku kepadanya. Dia mengangguk, seperti baru bisa bernapas kembali setelah menahan napas terlalu lama. "Aku siap, Dir. Aku akan lapor. Aku akan bicara pada keluarga Natasha, jika itu yang kamu mau. Aku akan lakukan apapun," kata Raihan perlahan. Dan saat dia berkata begitu, aku percaya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa Raihan atau Reza ingin berubah. Bukan karena takut, tapi karena cinta. Beberapa minggu kemudian, kami pergi bersama ke makam Natasha. Raihan berdiri di sana, lama, membacakan doa sambil menahan tangis. Tak ada kata yang diucapkannya padaku saat itu, tapi dari caranya menatap batu nisan itu, aku tahu hatinya telah remuk sejak lama, dan kini kami sedang membangunnya kembali, pelan-pelan, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan yang lebih jujur. Itulah yang akhirnya kupahami selama perjalanan panjang ini, bahwa kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa luka, tapi kemampuan untuk tetap melangkah, bahkan ketika luka itu belum sepenuhnya sembuh. Sudah 8 bulan berlalu sejak hari itu. Aku masih ingat jelas saat tanganku menggenggam erat tangan Raihan di ruang bersalin. Ia menangis lebih dulu daripada bayiku menangis. Tangis yang sama, campuran dari syukur, penyesalan, dan harapan. Saat bidan meletakkan bayi kecil kami di dadaku, aku merasa seperti diberi hidup baru. Luka di masa lalu tak serta-merta hilang. Tapi cinta kecil ini, yang hadir di dunia melalui jalan yang rumit,
memberiku keberanian untuk memaafkan. Raihan tidak kembali menjadi pria yang dulu. Ia lebih tenang sekarang, lebih berhati-hati, lebih terbuka. Ia mengikuti sesi konseling, dan dengan sukarela mendatangi keluarga Natasha memohon maaf dan menjelaskan semuanya dengan jujur. Tentu tak semua luka bisa dimaafkan seketika, tapi kejujurannya membuka jalan. Setidaknya, tak ada lagi yang disembunyikan. Kami memberi nama anak kami, Alia Natasha Maulana. Sebuah cara kecil untuk menghormati seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidupku dan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga kecil kami. Setiap malam sebelum tidur, aku sering menatap wajah Alia, lalu berpaling ke Raihan dan bertanya pada diriku sendiri, apakah aku menyesal? Dan jawabannya selalu sama, tidak. Aku tidak menyesal telah mencintai Raihan. Aku tidak menyesal telah pergi saat aku perlu bernapas. Aku tidak menyesal telah kembali dan memilih untuk membangun segalanya dari awal. Karena dalam hidup, kadang luka yang terdalam justru mengajarkan kita cara mencintai yang paling tulus. Jika ada satu pelajaran yang kupetik dari semua ini, itu adalah kebenaran mungkin menyakitkan, tapi kebohongan akan selalu melukai lebih dalam. Dan keberanian bukan berarti tidak pernah takut. Keberanian adalah tetap memilih cinta, bahkan saat hati masih penuh luka. Kisahku tidak sempurna, tapi aku bersyukur. Karena dari reruntuhan hidupku, aku menemukan cinta yang sebenarnya. Bukan cinta yang bebas dari air mata, tapi cinta yang mampu membuatku tetap berdiri.